Baik, selamat siang teman-teman, atau dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Saat ini saya akan berbagi ilmu tentang Python. Apa sih Python ini? Apakah kita akan main ular? Enggak, Python ini adalah bahasa pemrograman. Tentunya teman-teman kalau mencari ini, tentunya ingin tahu sebelumnya ya tentang apa itu Python. Teman-teman udah pasti udah pikiran bahwa Python ini adalah bahasa pemrograman. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya ingin bagikan apa keuntungan dari kita belajar Python ini. Apa itu Python? Bahasa pemrograman tingkat tinggi kita dapat digunakan untuk berbagai hal. Banyak macam yang bisa kita gunakan untuk pengolahnya menggunakan Python. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Lalu Python itu sederhana dan banyak kegunaannya. Sederhana apa? Karena nanti saat teman-teman belajar, bagi yang sudah pernah punya pengalaman bahasa pemrograman sebelumnya, Python ini cukup sederhana dan sangat manusiawi untuk dipelajari dan sangat mudah. Sehingga bisa diumpamakan seperti jika seorang yang bukan programmer ini akan mencoba untuk mengambil makanannya ini seperti seorang seekor burung ini. Dan kalau programmer dia udah pakai sedotan, tapi kalau di sini dia seperti si burung yang pakai sedotan, dia tinggal set dapatlah makanan yang ia ingin makan. Tapi selain itu, mengapa kita pakai Python? Sementara ini ada banyak sekali bahasa pemrograman yang kita bisa pakai selain Python. Berapa alasan yang bisa dikemukakan? Mudah digunakan. Jadi ini memang kalau bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar, ini bakal sangat membantu karena dia sangat mudah untuk digunakan. Jadi teman-teman makin semangat untuk belajarnya. Berguna untuk banyak hal, banyak bidang yang bisa diaplikasikan dengan Python. Nanti kita akan lihat lebih lanjut bahwa Python ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam bidang dan sangat luas sehingga membantu kita. Komunitas penggunanya luas, teman-teman buktikan aja nanti kalau saat belajar Python lalu menemui suatu error, walaupun teman-teman belajar sendiri, ketik error itu pastikan di Google, banyak sekali sumber-sumber karena komunitasnya sangat luas dan masih bergerak sekarang. Karena banyak orang semakin tertarik menggunakan Python dan ketika ada error mereka saling berdiskusi, berkomunikasi sehingga sangat mudah untuk kita menemukan jawabannya. Bahkan dia termasuk 5 besar sebagai bahasa pemrograman paling banyak digunakan saat ini di dunia berdasarkan sebuah indeks yang namanya TOB. Menarik kan? Jadi banyak aplikasinya, mudah digunakan, sehingga masa depannya juga ini masih terbuka luas karena kemudahan digunakan dan lain-lain. Banyak fitur yang ditawarkan oleh Python selain mudah dipelajari. Gratis, open source. Jadi ini memudahkan kita nggak perlu menyewa tertentu atau bayar untuk ketika kita menggunakannya. Misalnya kalau teman-teman menggunakan sebelumnya untuk aplikasi sains menggunakan MATLAB di mana itu berbayar. Nah sekarang Python ada hadir, bisa juga digunakan untuk sains dan gratis. Lalu banyak kegunaannya, luas kegunaannya. Untuk web dan lain-lain bisa Python. Bisa diterapkan pada sistem mikrokontroler. Mikrokontroler ini seperti misalnya mikroprosesor ini seperti contohnya Raspberry. Raspberry itu menggunakan Python untuk mengolah robot dan lain-lain. Bahkan kalau menggunakan C++ nanti konversinya ada Python. Banyaklah. Library modul-modulnya banyak. Jadi sangat-sangat banyak modul untuk teman-teman ketika mengolah. Artinya apa nih library? Teman-teman mungkin mikir ketika bangun program, belajar bahasa pemrograman ini, ketika kita hendak membuat aplikasi yang keren-keren, wah kita harus membangunnya dari benar-benar awal dan mungkin makan waktu. Enggak, teman-teman. Nanti di Python ini udah banyak sekali modul-modul yang bisa teman-teman gunakan. Dan modul-modul ini bisa membantu karena nanti kita nggak perlu membangun lagi dari awal, kita tinggal ambil modul yang udah ada, kita tinggal oprek, masukkan parameter 1, parameter 2, dapatlah hasilnya. Jadi sangat-sangat dimudahkan karena banyaknya modul-modul yang bisa kita pakai, modul machine learning, modul deteksi objek dan lain-lain sangat banyak.
Terus beberapa contohnya, dinamis karena ketika kita membuat pemrogramannya, kita sangat termudahkan dengan kedinamisannya ini. Misalnya pada beberapa subprograman sebelumnya, ketika kita belajar memasukkan sebuah nilai yang bilangan bulat dengan memasukkan suatu nilai yang bernilai desimal, misalnya 5,5 dan 5, itu berbeda cara masukkannya karena tipe datanya berbeda. Tapi dengan Python semudah aja C sama dengan 5 atau C sama 5,5, dia akan otomatis dinamis menerima tipe-tipe data itu. Kemudian object oriented. Nah, ini yang sangat penting juga karena dalam bahasa pemrograman itu kita akan termudahkan dengan belajar bahasa pemrograman object oriented, di mana nanti ketika pemanggilannya kita berdasarkan objek-objek program kita. Nanti itu ini mungkin teman-teman masih baru yang bagi yang awal atau belum pernah bahasa pemrograman masih belum paham tentang object oriented. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas, tapi ini sangat powerful, sangat powerful. Apa saja yang dapat dilakukan oleh Python? Bisa melakukan operasi teks. Jadi teks-teks, kalimat-kalimat bisa dilakukan operasi-operasi tertentu. Pemrograman GUI membuat aplikasi sehingga kita bisa dapat misalnya apps yang kita bisa lakukan klik-klik ini dan lebih manusiawi. Aplikasi web, membuat aplikasi di web juga bisa menggunakan Python. Membuat database, bisa aplikasi database. Keperluan sains atau penelitian bisa sebelumnya menggunakan MATLAB, sekarang dengan menggunakan Python sangat termudahkan. Pemrosesan gambar, nanti ada yang namanya objek deteksi, objek klasifikasi berdasarkan gambar dari kamera. Kalau teman-teman pernah lihat seperti kemarin itu ada mobil yang tak perlu disetir karena bisa mengenali ada objek di depannya. Nah, ini bisa diterapkan menggunakan Python karena Python memiliki banyak sekali yang tadi saya bilang modul, library untuk kita melakukan proses-proses yang kedengarannya lumayan canggih dan rumit ini. Kemudian IoT, Internet of Things. Internet of Things di mana objek-objek kalian bisa saling terkoneksi. Misalnya teman-teman hendak mematikan sebuah lampu yang ada di rumah, tapi saat ini sedang ada di kantor atau di tempat kerja yang lain. Tinggal pakai HP, connect ke sistem, berdasarkan internet, dimatikan dari jarak jauh, itu bisa sekarang menggunakan Python juga. Dan bukan hanya itu, bukan hanya kita ini yang pakai Python ini, bukannya kita yang baru belajar, tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan gede yang ada di dunia itu memakai Python seperti yang teman-teman udah lihat di sini. Aplikasi-aplikasi mereka itu dibangun menggunakan Python. Mungkin yang cukup teman-teman kenal adalah beberapa aplikasi ini, ada YouTube menggunakan sharing sistemnya, Google, Dropbox, Raspberry, BitTorrent, dan Netflix, dan selanjutnya. Banyak sekali teman-teman yang menggunakan Python. Jadi semangat gunakan Python-nya. Kita akan belajar lebih lanjut di dalam video-video selanjutnya, jadi tetap pantau terus YouTube ini dan silakan subscribe dan like videonya. Oke, see you di video yang selanjutnya.